Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihdana Nasihatun. Saya dari kelas 5 PGMIC dan saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang fonologi. Dan dalam pembahasan saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, apa sih itu fonologi? Yang kedua, dasar-dasar dari fonologi. Yang ketiga, klarifikasi bunyi. Dan yang keempat, apa tujuan dari fonologi? Pembahasan yang pertama, apa sih itu fonologi? Fonologi adalah subdisiplin dalam ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Fonologi memiliki 2 cakupan, yang pertama dalam arti luas dan yang kedua dalam arti sempit. Dalam arti luas, fonologi itu mencangkup bunyi-bunyi bahasa secara umum dan bunyi-bunyi pembeda makna. Dalam arti luas, fonologi mencangkup kajian fonetik dan fonemik. Dalam arti sempit, fonologi mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi untuk pembeda makna. Yang kedua, dasar-dasar fonologi. Secara garis besar, dasar-dasar kajian fonologi mencakup atas dasar-dasar fonetik dan fonemik. Dasar-dasar fonetik. Studi fonetik dibedakan atas 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi cara menghasilkannya. Fonetik akustis adalah fonetik yang melihat bunyi dari segi mewujudnya sebagai gelombang bunyi. Fonetik auditoris adalah fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi penangkapannya. Fonetik akustis dan fonetik auditoris tidak dikaji secara mendalam dalam ilmu bahasa. Hanya fonetik artikulatoris yang dikaji dalam ilmu bahasa. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari tentang fonem. Dasar-dasar fonemik itu ada fonem, fon, dan alofon. Fonem adalah suatu bunyi terkecil yang masih abstrak atau yang tidak diartikulasikan. Fon, relasasi dari fonem atau bunyi yang diartikulasikan. Alfon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan. Sifat alofon adalah fonetis, jadi tidak membedakan arti. Yang ketiga ada klarifikasi bunyi. Secara umum, bunyi bahasa diklarifikasikan menjadi 2, yaitu bunyi-bunyi segmental dan bunyi-bunyi supersegmental. Bunyi-bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental ada 4 macam, yaitu vokal atau bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap, konsonan atau bunyi yang terhambat oleh alat ucap, difrog atau 2 vokal yang dibaca 1 bunyi, dan cluster atau 2 konsonan yang dibaca 1 bunyi. Bunyi supersegmental ialah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Bunyi supersegmental ada intonasi, jeda, tempo, tekanan, nada, irama, ekspresi, kinesik atau gerakan organ tubuh, dan tanda baca seperti koma, titik koma, tanda tanya, atau tanda seru, atau tanda baca lainnya. Bunyi-bunyi supersegmental dari sudut fonetis. Yang pertama ada nada. Nada dalam bahasa Indonesia adalah tinggi rendahnya suara, tidak fungsional, membedakan makna. Begitupun pada tingkatan frasa, klausa, dan kalimat. Yang kedua ada tekanan. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berbeda, membedakan maksud dalam tatanan kalimat, tetapi dalam kata tidak membedakan makna. Durasi adalah panjang atau pendeknya ucapan. Jeda terjadi baik antar kalimat, antar frasa, antar morfem, antar silabah maupun antar fonem. Yang kelima ada intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Yang selanjutnya ada alat bicara atau alat ucap. Alat bicara atau alat ucap itu ada 2, yaitu artikulator dan artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan dalam berbagai posisi. Misalnya bibir bawah, ujung lidah, daun lidah, punggung lidah. Artikulasi adalah bagian tertentu alat ucap yang dituju atau disentuh oleh artikulator
seperti bibir atas, gigi atas, pangkal gigi atas, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Berdasarkan ada tidaknya hambatan pada alat bicara, bunyi segmental diklarifikasikan menjadi 3, yaitu vocate, contate, dan semi-vocate. Vocate adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan di alat-alat bicara, kecuali di pita suara saja. Vocate dihasilkan dengan menggetarkan pita suara, jadi semua vocate adalah bunyi bersuara. Contate adalah bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi, ada proses artikulasi contate yang dibentuk dengan disertai bergetarnya pita suara. Yang ketiga ada semi-vocate. Semi-vocate adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi pada waktu yang diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Pembahasan yang terakhir adalah tujuan fonologi. Tujuan fonologi didasarkan atas tujuan teoritis dan tujuan praktis. Tujuan fonologi teoritis adalah untuk menemukan kaidah-kaidah bunyi secara umum. Sedangkan tujuan fonetik praktis adalah menentukan kaidah-kaidah umum bunyi bahasa untuk keperluan memecahkan masalah secara praktis, misalnya latihan lafal untuk penderita tunawicara. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.